Jadi kalau misal mau masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes alias SNMPTN, nah raport kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu harus bagus, stabil gitu. Assalamualaikum Sobat Spensik, kembali lagi di podcast Kronik Spensik, ngobrol asik seputar Spensik. Di tayangan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu kakak alumni kita, yaitu dari SMP Negeri 6 Pekalongan, yang akan bernostalgia kembali saat dia berada di Spensik. Perkenalkan, nama saya Nazila Desa Beliana, bisa dipanggil Zila, dan tamu kita kali ini adalah Muhammad Davi Kistan, atau bisa dipanggil Mas Davi. Halo Mas Davi. Halo Zila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Zila gimana? Alhamdulillah baik juga. Nervous nggak sih? Ya baru pertama kali juga ya, jadi ya udah pasti nervous dan ya ragu sih. Oh. Sobat Spensik, Mas Davi ini merupakan alumni yang saat ini sedang kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta dengan jurusan agroteknologi. Nih, penasaran banget nggak sih kalian gimana sih rasanya kuliah atau dan bagaimana supaya masuk perguruan tinggi tanpa tes? Mas Davi angkatan berapa sih? Berarti kalau dihitung-hitung angkatan 2019, lulus 2019. Oh, Mas Davi itu kuliah di jurusan agroteknologi kan? Aku mau nanya dong, bedanya agroteknologi, agribisnis, sama teknik pertanian itu apa? Jadi kan itu kan 3 jurusan yang lingkupnya pertanian. Nah, agroteknologi itu lebih mempelajarin kayak teknologi bagaimana cara memproduksi tanaman-tanaman pertanian. Nah, kalau agribisnis itu gimana cara kita memasarkan produk-produk pertanian, terus pemasaran bisnisnya gimana. Nah, kalau teknik pertanian itu lebih ke pelajarin gimana mesin-mesin yang digunain di pertanian, seperti itu. Oh alah, sesuai ekspektasi nggak sih Mas Davi itu masuk di agroteknologi? Itu pertanyaan ya bagi saya nggak sesuai ekspektasi, karena saya kira agroteknologi itu kayak teknik pertanian. Ternyata agroteknologi mempelajarin lebih ke tanaman-tanamannya, sedangkan teknik pertanian lebih ke mesin-mesinnya gitu. Oh, kan Mas Davi diterima di perguruan tinggi kan, jalur undangan tanpa tes, apa nih Mas maksudnya? Jadi di SMA itu ada 2 jalur, namanya kalau dulu aku SNMPTN sama SBMPTN. Kalau SNMPTN itu undangan buat dapetin kuota biar gimana caranya masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Itu pakainya nilai rapot. Nah, kalau SBMPTN itu cara masuk perguruan tinggi negeri pakai tes. Jadi kalau misal mau masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes alias SNMPTN, nah raport kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu harus bagus, stabil gitu. Cita-cita Mas Davi emangnya apa sih? Kok ngambilnya itu tuh, pengennya kayak pertanian gitu? Sebenarnya cita-cita itu nggak bisa nggak bisa dibayangkan terlalu benar-benar, tapi ya jalani aja gimana kita berproses biar 1% dari diri kita bisa berkembang, gitu aja sih. Sekarang kegiatan Mas Davi di selain di kampus itu apa? Di kampus kemarin selama 1 semester aku udah beberapa kali ikut kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu ya tingkat jurusan sama tingkat fakultas. Itu di kepanitiaan ya aku bisa banyak belajar sih gimana caranya menyelenggarakan event, terus gimana caranya ngundang-undang orang hebat. Terus aku juga sempat jadi
MC dari acara-acara tersebut gitu. Oh, oke. Banyak juga ya. Soalnya kemarin aku ngeliat di SW atau SG tuh sering ikut-ikut banyak acara sih. Punya kenangan nggak sih pas di SMP gitu? Waktu di sini gitu, atau ada teman-teman yang circle gitu atau apa gitu? Ya dulu di Spensik banyak kenangannya pasti karena apa ya, di Spensik kan ya dulu masih zaman-zamannya sekolah favorit, terus juga di sini juga aku juga bisa bikin film sama teman-teman, sama Bumia juga guru favorit aku. Terus di sini juga aku sempat beberapa ikut lomba, ya kira-kira gitu sih, lempeng-lempeng aja hidupnya. Selain Bumia, guru favoritnya siapa? Siapa ya? Nggak ada sih. Gak ada Bumia dong? Iya, semuanya sama, tapi yang paling favorit ya Bumia. Tepuk tangan untuk Bumia. Oke. Pelajar dari perjalanan hidup Mas Davi udah melalui SMP, SMA, kuliah, mana nih yang paling berkesan, paling kayak ini nih dulu aku suka banget? Mungkin ya nggak bisa dibilang berkesan juga, tapi kalau ngomongin berkesan ada tiap momen sih. Misal di kelas 7 yaitu SMP ya berkesan, terus di SMA di kelas 11-12 itu juga berkesan gitu. Berkesannya kenapa nih? Karena sering bikin banyak video atau apa temen-temennya gitu? Berkesannya karena waktu itu bisa apa ya istilahnya, bisa berkembang di zaman itu, karena juga pas waktu kelas 11-12 itu udah nggak, coronanya udah mulai hilang. Terus di kelas 7 itu baru ketemu teman-teman yang baru dari berbagai daerah, kan aku kan asalnya dari kabupaten juga. Baru pertama kali SMP di kota, jadi mengalami istilahnya culture yang baru gitu. Mas Davi kan dulu aku sering lihat di Instagram Spensi Community kan sering ikut banyak lomba ya. Itu lomba apa aja sih? Dulu kelas 7 itu pernah ikut lomba tim ya, bareng timnya Bumia, bareng teman-teman aku juga kayak Syafira, Ganesha, terus sama teman-teman yang lain itu pernah ikut lomba perfilman, bikin film pendek. Terus juga kelas 8, kelas 8 itu ikut lomba wawasan kebangsaan, itu yang nyelenggarain Dinas Pendidikan. Ya alhamdulillah dapat juara 1. Terus juga ikut lomba apa ya, kayak dokter remaja gitu sih. Kalau di SD kan namanya kan dokter kecil, nah kalau di SMP namanya dokter remaja, itu dapat juara 3 ya gitu. Dikit sekali teman-teman. Itu udah termasuk banyak kalau daripada aku. Jadi corona sih jadinya kayak banyak kendalanya gitu lah. Ini kita sudah ada ujung acara. Satu kalimat buat teman-teman ada? Teman-teman apa nih? Buat teman-teman ya, buat Misa yang ada di belakang kamera atau yang sedang menonton video kita. Apa ya? Nggak pandai bikin kata-kata sih, cuman ya kalau misalnya menurutku kalau kamu lihat orang lain yang punya kelebihan dibanding kamu jangan malah iri sama kelebihan mereka. Kamu justru lihat yang di bawah kamu,
oh dia belum bisa ini, aku juga harus ngejar yang di atas aku biar bisa ini. Jangan malah, oh dia punya ini, bisa ini, aku nggak bisa, aku mau diem aja. Itu malah nggak boleh. Jadi ya sebisa mungkin ya atur diri kita sendiri biar bisa sesuai versi terbaik kita gitu. Oke. Terima kasih Mas Davi sudah mau berbincang-bincang dengan kita di sini. Dan untuk teman-teman semuanya, sampai sini dulu perbincangan kita bersama Mas Davi. Kalau kalian punya rekomendasi untuk podcast kita selanjutnya, bisa komen di komentar di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk like. Oke, terima kasih.